Tapi ya kita ngobrol sebentar, walaupun tidak full sebentar, pada maghrib juga mau ke dokter, PCR. Ya, kita bicara tentang psikologi dakwah sekarang ya. Fikih dakwah 2. Ini semester 4 ya. Iya Ustaz. Ustaz. Jadi psikologi dakwah. Jadi kalau bahasa Arabnya adalah ilmu nafsi dakwah gitu. Ilmu nafsi dakwah. Tapi yang digunakan secara umum di lembaga-lembaga dakwah, perguruan dakwah menggunakan psikologi. Psikologi dakwah. Jadi psikologi ini bahasa umumnya adalah ilmu jiwa ya. Jadi psikologi berasal dari bahasa Yunani ya. Yang terdiri dari 2 kata, psi dan logos. Psik dan logos itu adalah jiwa dan logos itu adalah ilmu ya. Jadi ilmu jiwa gitu bahasa kitanya, tapi digunakan ilmu jiwa. Mungkinkah ilmu ini dapat mendalami jiwa? Sementara jiwa ada sesuatu yang tidak bisa dilihat ya. Sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Menjadi susah ya untuk itu. Makanya yang dipelajari dan dimaksud dengan ilmu jiwa ini atau psikologi ini adalah psikologi ini ilmu yang pelajari tingkah laku manusia. Jadi tingkah laku manusia merupakan cerminan dari jiwanya, cerminan dari hatinya, cerminan dari emosionalnya, ya, seperti itu. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan bahasa Arabnya ilmu nafsi, gitu kan. Nah, terus di dalam Quran ada ilmu nafsi, dalam Quran ada ilmu nafsi fil Quran, ada ilmu nafsi fil hadis ya. Gitu. Jadi para dai sepertinya harus memahami ini, gitu. Kenapa? Karena dia akan berkiprah di medan dakwah, di mana yang dipelajari itu adalah tingkah laku, perilaku, peripolah manusia, gitu ya. Nah, cerminan dari jiwa manusia itu. Betul. Kemudian sekali lagi, ilmu yang pelajari tingkah laku manusia yang sebagai cerminan dari jiwanya itu, dari emosionalnya, yang untuk diajak kepada Allah, kepada Islam, dan melaksanakannya. Itu dinamakan psikologi dakwah. Jadi kalau kita ingin melaksanakan dakwah di satu lembaga, satu daerah, satu lingkungan, maka yang dipelajari itu tingkah laku manusia yang ada di situ. Dari budayanya ya, dari bahasanya, dari segmennya, dari kebiasaannya ya. Kemudian juga dari kelas sosialnya, dari kelas intelektualnya. Jadi kita akan pelajari IQ mereka ya, itu. Kemudian SQ mereka, itu kan. Dan ini akan kita pelajari, semua itu bagian dari itu. EQ, SQ, dan apa namanya satu lagi itu, IQ. Dan ini kita pelajari untuk apa? Agar kita sisi mana yang akan kita lakukan dalam berdakwah. Yang dipelajari di ini wahfillah adalah tentunya adalah
psikologi dai dan psikologi mad'u gitu ya. Maka di dalam psikologi dakwah ini yang kita pelajari adalah 4 ya. Pertama dai, kedua mad'u, ketiga maudu dakwah, dan keempat muskilatud dakwah, problematika dakwah. Baik problematika internal atau eksternal seperti itu ya. Itu akan dibahas di semester ini ya seperti itu. Itu iwafillah. Bahan diskusi kita itulah yang sekarang akan kita pelajari ya. Di kita mengetahui, kita juga akan tahu jiwa kita ini muyulnya kemana, gemarnya kemana, dan apa ini akan masing-masing tahu kan. Apalagi kalau kita bicara nanti di lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, belajar, lingkungan bisnis, lingkungan pertanian, lingkungan nelayan, sebagainya, lingkungan para pejabat, sebagainya itu ya. Tuh. Ini jiwa penting karena jiwa manusia itu sebetulnya sama, ya. Jiwa manusia itu sama. Apa itu? Karena manusia ini adalah punya yang namanya pada Allah menciptakan manusia ini kan terdiri dari faktor bumi dan faktor langit itu. Faktor bumi adalah fisiknya, ya. Faktor langit adalah ruhnya, ya. Dan itu ketika manusia lahir ke dunia ini bawa dua itu. Gitu. Dan Allah melengkapinya untuk fisiknya agar terus berkembang dan terus dipelajari, maka diberikan syahwat. Syahwat itu cenderungan kepada hidup, kepada makan, minum, biologis, dan sebagainya itu syahwat. Ingin jadi penguasa itu syahwat awalnya seperti itu. Nah, ditambah dengan itu ada yang dinamakan hawa nafsu ya. Hawa nafsu ini biasanya dia menunggangi syahwat itu. Itu kalau kita lihat di dalam surat 3 ayat 14 Allah berfirman di situ, Zuyinin nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Di ayat ini menjelaskan bahwa kecenderungan manusia sebagai fitrah adalah punya selera kepada lawan jenis ya, untuk hidup dan untuk estafet manusia. Dari situlah kemudian manusia berkarya untuk melakukan berbagai kerjaan-kerjaan yang sifatnya bisa melanggengkan hidupnya. Setelah itu pada anak-anak, ya seleranya punya anak. Sudah begitu apa pada kekayaan, ya maka ada berbisnis, ada bercocok macam-macam kekayaan. Ya, jadi pejabat cari kekayaan, dan ini jadi kekayaan semuanya kerja kekayaan. Setelah itu kendaraan, kalau dulu berkuda, sekarang kendaraannya adalah yang mewah, Mercy dan sebagainya, Ferrari dan sebagainya, kan? Itu yang mewah-mewah seperti itu yang sifatnya darat, belum yang di ala di atas ya, seperti itu. Nah, terus lagi manusia senang kepada pertanian hubungan peternakan. Maka di ayat tadi pertanian, peternakan, manusia cenderung ke sana itu. Untuk menutupi kehidupannya. Sah-sah saja itu. Tapi ketika syahwatnya melampaui aturan, maka itu hawa nafsu yang berkiprah di situ. Ya, itu. Ini satu sisi Allah menurunkan hati bagi manusia ya, dan akal agar mengimbangi tadi yang sifatnya syahwat itu adalah diimbangi dengan hati nurul iman, kemudian akal untuk berpikir seperti itu. Nah ini ihwafillah. Jadi seperti itulah
ketika syahwat ini mendominasi hati, mendominasi fitrah, maka hawa nafsu, maka terjadilah penyimpangan, terjadilah kemaksiatan, terjadilah kesirikan, terjadilah kemunafikan, sebagainya. Terjadilah ateisme. Itu. Oleh sebab itu, dalam surat Yusuf ayat 652 Allah berfirman, "Fa innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Bahwa hawa nafsu manusia cenderung kepada perbuatan menyeru perbuatan maksiat itu. Perbuatan jahat itu. La'ammaratun bisu itu. Sebab itu dijelaskan di surat As-Samsu surat 91 ayat 7, 8 dan 9 10 situ. Fa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau bersumpah dengan jiwa manusia di mana punya potensi kejahatan dan potensi ketakwaan. Allah mendahulukan kata fujur ketimbang takwa. Hanya kecenderungan kepada fujur itu dominan manusia itu. Karena syahwat dan nafsu itu maunya kepada yang nyata, yang realita itu seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu karena sifat seperti ini maka dibutuhkan dakwah. Ya, dibutuhkan untuk meluruskan kondisi hawa nafsu, kondisi syahwat yang seperti itu agar berjalan pada relnya sesuai kehendak Allah. Maka Allah membekali manusia dengan fitrah, akal dan hatinya agar bisa mengimbangi itu dan melampaui semua itu. Syahwat diberikan porsinya tetapi harus tunduk kepada aturan. Yang halal, ya, yang haram ditinggalkan. Kan? Hawa nafsu harus dijinakan. Maka dengan mempelajari kondisi manusia, maka dakwah ini berfungsi untuk itu. Itulah psikologi dakwah. Gitu ya. Maka jiwa manusia akan diarahkan nanti kepada lawamah atau mutmainnah gitu dengan dakwah. Gitu ya. Paham tuh mihwah. Halo. Ya, nah, disinilah. Nah, kalau seperti itu adanya, terus dakwah itu apa sih? Gitu kan. Dakwah itu komunikasi. Ya. Itu dakwah itu adalah komunikasi. Dakwah itu ada hubungan. Gitu. Kan dakwah itu adalah gerakan, ya, gerakan komunikasi, bukan pasif gitu, tapi aktif, menyeru, mengajak, menyampaikan kan gitu kan. Maka hubungannya hubungan komunikasi. Apa namanya? Dakwah itu adalah komunikasi itu. Komunikasi antara dai dengan madunya, ya. Antara dai dengan madunya komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi iman. Komunikasi apa? Komunikasi cinta. Komunikasi apa? Komunikasi kasih sayang. Tuh. Sehingga Allah mengatakan wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu kan diutus untuk sebagai rahmat itu bagi semesta alam. Seperti marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata surat At-Taubah ayat 128 Allah seperti firman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu merupakan aplikasi dari marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah SAW adalah sangat perhatian kepada yang beriman, sangat peduli ya mereka, perhatian, cinta, kasih sayang, raufur rahim gitu kan Rasulullah SAW. Atau surat 3159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum astaghfir lahum wa syawirhum fil amr.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Jadi itu demikian, karena dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kamu berdakwah bisa lemah lembut pada mereka. Ini komunikasinya bukan komunikasi kasar. Sehingga kalau menyatakan berikutnya, kalau komunikasi kasar, keras dan sebagainya. Kalau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu kasar, keras hati dan sebagainya, mereka akan pergi meninggalkan kamu sendirian. So itu pada mad'u ini adalah latar belakang macam-macam. Ada yang gampang tersentuh, ada gampang nangis, ada cengeng, macam-macam gitu ya. Latar belakang itu, sifatan-sifatan jiwanya itu, karakter-karakter bawaannya itu. Gitu. Maka di sini dan ini komunikasinya adalah komunikasi lembut gitu ya. Jangan kasar. Ini ihwah billah. Lalu kalau kita bicara komunikasi ini, alat komunikasi sekarang banyak. Tapi sampaikan dengan Ustaz Pardan kemarin gitu bahwa kalau seandainya bukan peralatan-peralatan yang canggih ini untuk dakwah ya materinya sampai, transfer pengetahuan sampai, tetapi pentransfer pembentukan jiwa enggak. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah harus langsung. Gitu. Tatap muka langsung dan ada pada majelis. Gitu. Itu. Sehingga kelihatan peripolah tingkah laku dan sebagainya. Tapi kalau transfer pengetahuan ya atau sebagai sarana mengajak saja iya. Mengajak di dalam menggunakan Facebook, menggunakan macam-macam seperti itu sih. Tetapi untuk mencetak sebagai seorang dai atau seorang dai mencetak seorang mukmin yang taat ini perlu itu. Jadi komunikasinya adalah komunikasi cinta, komunikasi iman, cinta, kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man bis sama. Sayangilah yang di muka bumi ini. Pasti sayang. Itu ihwahillah. Terus yang kedua hubungan apa? Ya. Ada hubungan yang ada dai itu pada hubungan adalah hubungan emosional. Hubungan perasaan. Ya. Tidak mencetak lagi dahulukan hubungan intelektual, pengetahuan tidak. Tapi hubungannya jiwa. Karena tadi jiwa manusia kan. Jiwa manusia. Maka ini adalah tes. Ya, jiwa manusia ini adalah perlu dihubungan. Maka sebab itu perasaan-perasaan, sifat-sifat yang ada ya dapat dilihat hubungannya itu. Kalau sebuah kampung turun di situ lihat mereka kejiwaan mereka ya hubungannya. Jadi dia lihat tadi itu sebagai ayat-ayat madaniyah perhatikan itu ngetok semuanya bicara tentang emosional seperti itu ya, tidak langsung intelektual situ. Ya itu ketukan-ketukan walaupun ada tetapi dominannya adalah itu. Satu lagi ada hubungan yang lain. Nah, itu apa nih, Pak? Ini anak di tempat tidur juga nih. Jadi gelap juga nih. Ini ada satu lagi hubungan apa? Hubungan struktural, kultural. Sebelum hubungan struktural. Dikur dulu gitu, pendekatan-pendekatan. Lihat segmen maduknya, segmennya petani, segmennya nelayan, segmennya pendidikan, pelajar, mahasiswa, pedagang, kemudian para ilmuwan, dosen, misalnya pada pejabat, semua itu seperti itu. Kan ini yang ditambahkan dengan hubungan kultural. Jangan orang ajak-ajak langsung kepada pembentukan organisasi, tidak.
Rasulullah SAW di Makkah dulu mengajarkan mereka bagaimana menjadikan mereka pada Islam. Dididik seperti itu. Baru kalau sudah ke Madinah, sudah ada Islam, harus struktural di situ. Ya, nah, itu. Jadi jangan mengedepankan ngajak orang kepada kelompok. Misalnya gini, ajak orang kepada misalnya ada satu, udah gabung sana kelompok saya. Misalnya ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, macam-macam gitu kan. Atau ke partai dan sebagainya gitu. Nah, luruskan dulu mereka pemahamannya kalau dakwah ini. Baru setelah itu kita pelan-pelan seperti itu. Nah, ini ihwafillah sekedar mukaddimah ya pertemuan. Kali ini ada yang perlu didiskusikan, tafadhol ihwah. Gangnya sakit. Ya, gimana? Halo, Sementara belum ada, Ustaz. belum ada. Masih bingung, Ustaz. Ustaz, izin tanya, Ustaz. Ya, silahkan. Untuk muqarrarnya gimana, Ustaz? Muqarrarnya nanti ditanyakan ke Ustadz. Siapa Su'aib? Kan yang ngajar Ustadz Su'aib. Saya menggantikan hari ini. Gantikan psikologi dakwah. Ada muqarrarnya nanti ya, insya Allah. Jadi Psikolog dakwah 2 itu adalah psikologi dakwah. Misalnya yang dibahasnya pada dai, persiapan, perbekalan dai dan sebagainya. Kemudian matnu, kelas-kelas matnu, ya, kemudian maudhu dakwah dan muskilat. Itu muqarrarnya ya, 4 bahasan itu nanti. Itu insya Allah ya bisa dihubungkanlah dengan kondisi yang lain. Tapi belum bicara di sini, belum bicara tentang sarana, belum bicara tentang metode, semuanya itu ya, belum. Jadi masih bicara siapa dai ini dan apa sifat-sifatnya yang harus ada melekat pada dai dan siapa madnu, kelompok madnu ya, itu segmen madnu sebagainya. Itu ada madnu muslim, ada non Islam kan gitu, dengan macam-macam sifatan-sifatan mereka. Ya, kembali lagi kepada psikologinya itu. Jadi itu ya insya Allah. Ya, wah, ayo kita diskusi aja, diskusi. Jadi hubungannya dai itu dengan madu ini seperti orang, kata Rasul itu, yang menyalakan api, ya, menyalanya malam-malam, kemudian serangga-serangga ngumpul di situ. Serangga ngumpul karena api itu. Tapi karena dia nggak tahu, dia berjatuhan ke dalamnya gitu. Karena dia ngumpul panas api menyala, kayak api unggun gitu. Ya udah, pada gitu kata Rasul. Makanya kata Rasul, saya ini ada orang yang menarik mereka ya. Menarik mereka dari terjerumusnya ke api neraka. Ke api itu. Jadi kalau tadi laron-laron dan yang lainnya itu serangga-serangga itu, maka yang menyalakan api kan menghalaunya jangan sampai dia ke sana gitu, nanti berjatuhan. Gitu. Adai itu adalah menghalau hubungan orang-orang yang nanti akan terjerembab dengan kemaksiatan, masuknya ke api neraka itu. Kita tarik untuk tidak masuk ke dalam api. Nah ini gambaran bagaimana hubungan antara dai dengan madu itu, ya. Dan madu dan seperti itulah. Jadi kalau kita memporsikan sebagai dai, dan dai luar biasa sebetulnya, insya Allah nanti
keutamaan dan sebagainya ya nanti insya Allah. Luar biasa. Makanya amalan yang terbaik itu adalah selain setelah manusia beriman, beribadah adalah dakwah gitu. Dan kriteria yang paling dominan dari umat Rasulullah SAW adalah orang yang jadi prajurit dakwah. Setelah dia beriman, beramal soleh dan sebagainya, kemudian menjadi prajurit dakwah. Ana wa manit taba'ani, kata Rasul, aku dan para pengikutku. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau kita bicaranya, jadi kita bicara dengan hubungan-hubungan emosional, tidak dulu kepada masyarakat awam itu hubungan pengetahuan. Coba antum perhatikan misalnya surat Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatin wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi mengajarkan pengetahuan itu berikutnya gitu. Setelah perasaan mereka, jiwa mereka diarahkan, dididik, dibimbing, dibina dan salam. Sehingga di situ adalah menjadi orang-orang yang siap gitu. Jadi kita perhatikan ihwafillah, semua yang ketuk itu adalah hati terus, perasaan gitu. Emosional yang diketuk oleh kadang-kadang akalnya juga diketuk seperti itu ya. Jadi ini ihwafillah, kita memang harus betul-betul dakwah, ilmu dakwahnya dipelajari itu, karena ini adalah salah satu ajaran yang diajarkan Allah melalui Rasulnya, cara, metode, dan sarana yang dipakai ketika kita berdakwah. Ya, yaitu ya wabillah. Ya, ada yang ditanyakan lagi, diskusikan lagi, wah, betul. Ya, anak nggak muncul tuh di antum, anak lagi tiduran itu. Tiduran karena saya begini nih, memang gelap-gelapan nih. Kamar lagi gelap-gelapan. Jadi karena apa? Karena nggak enak pada antum, Ustaz yang minta kemudian nggak ada. Kalau antum nyaman duduk di kursi ya, di bangku lah. Silakan Iwa, ada yang didiskusikan kan tadi setelah kita diskusi lah. Psikologi dakwah tadi, jiwa manusia ya, antum pelajari lah nanti itu. Kemudian di dalam sebetulnya di dalam apa ada yang namanya tentang ilmu jiwa, harus dipelajari ilmu jiwa itu. Ya. Kenapa? Karena ini penting. Rasulullah adalah orang yang tahu jiwa manusia gitu, dari tingkah lakunya. Makanya ketika dia bertanya sesuatu, dilihat orangnya gimana nih. Nah, jawabannya adalah sesuai dengan apa dalam jiwa. Misalkan ada seorang, ya Rasulullah ini, ya Rasulullah nasihati aku. Ya Rasulullah la takdob, jangan marah. Awak garadhalika ya Rasulullah, apa selain itu ya Rasulullah. Allah mengulang lagi Rasulullah, la takdob, jangan marah kamu. Jangan jadi pemarah. Ya Rasulullah, apa ada yang lain enggak? Ulang Rasulullah, la takdob, kamu jangan jadi pemarah. Karena karakter orang ini adalah sering marah. Gitu. Ya. Diarahkan kayak begitu, kejiwaannya seperti itu. Temperamen kayak gitu kan. Ditambah dengan la takdob walakal jannah. Gitu. Jangan menjadi pemarah, bagimu surga. Wah, nah ini adalah hubungan emosional kayak gitu. Ya. Jadi antum yang pernah belajar di
SMA dan sebagainya tentang psikologi itu luar biasa, tinggal menuntaskan. Terusnya ada, di sini ada psikologi dakwah, ini akan belajar sisi-sisi sifat manusia ya. Dari manusia itu ada yang sedih, ada yang gampang menangis. Kalau menangis aja lihat, menangisnya dia bahagia atau menangis sedih itu kan nggak tahu. Tapi kalau lihat penyebabnya, kan ditinggal orang tuanya meninggal, maka sedihnya karena nangis akan sedih. Ya, kalau orang-orang dilamar, kemudian tiba dilamar oleh laki-laki, kemudian dia menerima tapi jangan nangis gitu. Itu menunjukkan bahagia gitu. Ya. Dari gambaran nangis aja bisa dilihat tadi. Nah gitu ya wafillah. Ini dakwah itu seperti itulah hubungannya sepertinya. Untuk suksesi dakwah masa depan itu kayak begitu. Tapi sekarang ini memang komunikasi dakwah ini, nah itu karena kayak kita nih sekarang. Kita ini kan online gitu. Tidak langsung di kelas. Kalau di kelas kan tahu masing-masing sebagainya kan. Nah, itu bareng. Tapi kalau online begini kan kita nggak tahu kayak apa dan sebagainya gitu. Itu ya ihwafillah. Ya, tafadhol silakan. Siapa nih? Siapa nih? Anas. Kenapa tuh? Tafadhol. Mau pahim tak? Hah. Hmm. Iya. Jadi enggak. Aja gini, kita ini ingin berdakwah, ingin meluruskan orang, ya, ngajak orang kepada Islam. Nah, kita perlu mempelajari dulu karakter orang itu gitu. Sehingga dari sisi mana kita bisa masuknya, ya. Sisi mana nih? Oh, sisi karakter ini begini, oh sisi ini nih. Gitu. Jadi ini dipelajari dulu untuk sisi mana kita bisa memulai dakwah itu. Ya. Kalau Rasulullah SAW tadi bertanya sahabat itu tahu bahwa sahabat ini lihat dari informasi, lihat dari praktek dan sebagainya, dia adalah sering marah, gitu. Temperamen. Nah, ketika dia bertanya, Rasul ini orang ini harus diluruskan nih. Karena pemarah itu adalah biang kerok kerusakan gitu. Ya, sebentar marah agak. Tadi di surat Al-Imran ayat 159 itu kan, walaupun tafadzon golidol kolbi. Kalau kamu Muhammad kasar, keras hati dalam melaksanakan dakwah, nah, jadi mereka akan lari, itu akan tinggal sendirian. Jadi maksudnya adalah kita mempelajari dulu kondisi matunya. Ya kita gini, kita ada yang menasehati. Lihat dulu kondisi dia. Lagi sedih, lagi suka, lagi marah, lagi apa. Itu. Kalau dideketin dia lagi marah, kan nolak. Ya, kan nolak. Nah, biasanya ada lagi apa? Lagi bahagia atau lagi sedih. Atau lagi dia lagi apa lagi bingung. Bingung, bimbang gitu. Nah, kalau biasa dikasih solusi, biasa nyambung gitu. Ya. Itu ya.
Iya betul, betul. Jadi kita ingin, ya, maksudnya agar dakwah itu mengena gitu, nyambung dengan dia. Kebutuhan dia itu apa sekarang? Pendekatan ada kesukaan kan itu semuanya emosional kan? Suka, gemar itu semua emosional itu. Ya kan anak-anak muda sekarang tuh lihat kan atau lagi milenial itu apa cenderungnya kan? Itu ya gitu. Apa cenderungnya kemana milenial itu? Maka dia menggunakan pendekatan yang kecenderungan mereka itu. Tetapi diarahkan kan mengarahkan mereka kan. Cenderungannya negatif sebagian tapi nggak apa-apa pelan-pelan gitu. Nanti dibimbing. Gitu. Penting bisa hatinya terbuka dulu gitu. Ya, Alhamdulillah. Yang lainnya kemana nih? Ayo Azmi, gimana Azmi? Enggak. Hmm, nih enggak nih. Gimana enggak? Ustaz, Ustaz. Salman. Oh, wah mantap nih. Muhammad Gofur. Abdul Gofur, Muhammad Gofur. Mantap. Muhammad Gofur, Ustaz. Muhammad Gofur. Abdul Halim Maulana. Ahlan, Prayoga. Prayoga, Pangestu. Wah, mantap nih. Udah Ustadz beneran nih. Udah pasinya. Gak apa-apa. Nah, Ustaz. Ya, ya, Pak. Ada antum ada 25 ya, 24. Jadi inilah pertemuan sekarang ini anak. Pada maghrib ini mau ke dokter ya, mau PCR juga. Jadi, jadi tidak melanjutkan ya, tidak melanjutkan pada maghrib itu. Itu ya, Pak. Biar amin, ya, biar jelas nih sakitnya apa gitu, positif atau negatif. Iya, amin. Amin, amin. Ini seraknya, pusingnya, linu-linunya. Banyak. Ada lagi Wah sebelum menutup? Insyaallah cukup Ustadz. Semoga cepat sembuh Ustadz. Amin, amin. Jazakallah jazakallah. Jadi maaf ya, mohon maaf pada antum semuanya. Tidak sampai selesai nanti pada maghrib. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali insyaallah. Naam, musta'dzinukum ya ikhwah. Naam, ana lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mana nih?